Ribuan tenaga honorer menggelar demonstrasi di depan gedung DPR Tenaga kerja honorer dari berbagai daerah menggelar aksi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta menggelar demonstrasi di depan gedung DPR MPR. Para honorer menuntut pemerintah untuk tuntaskan database Badan Kepegawaian Negara. Nah, siapa sekarang yang ada kaitannya dengan urusan honorer ini, tenaga honorer ini? Mungkin di situ ada mantan bupati misalkan sudah lengser nanti. Tetap akan kita lakukan pemanggilan. Kami ini kan memang hidup di politik kan. Jadi kalau dewan itu memang dewan pejabat politik, pejabat politik. Jadi memang kita tidak lepas dari urusan politik. Selamat datang di Ruang Distrik. Beberapa hari ini, tepatnya seminggu kebelakangan ini, kita diramaikan dengan berita banyaknya tenaga honorer di lingkungan pemerintah kabupaten atau kota se-Indonesia yang dirumahkan. Tak terkecuali di Kabupaten Jember. Jumlahnya di Kabupaten Jember mencapai 4.000 lebih tenaga honorer di lingkungan pemerintah Kabupaten Jember yang dirumahkan. Menyusul adanya keputusan Menpan RB yang kurang lebih menyatakan bahwa tenaga honorer yang tidak masuk data BKN ini tidak bisa menjadi P3, diangkat menjadi P3K atau P3K paruh waktu. Bagaimana kira-kira tanggapan fenomena ini menurut anggota DPRD Kabupaten Jember, khususnya fraksi Golkar Amanah DPRD Kabupaten Jember, yang berdasarkan informasi yang kami terima, mereka akan mengajukan pansus untuk mendalami hal tersebut. Dan kali ini kita sudah bersama Muhammad Holil Asyari, Ketua Fraksi Golkar Amanah DPRD Kabupaten Jember. Langsung saja Raholil, tanpa basa-basi, saya ingin tahu bagaimana tanggapan Anda tentang dirumahkannya ribuan tenaga honorer di lingkungan Pemkab Jember. Bahkan informasi yang kami terima, fraksi Anda akan menginisiasi untuk pembentukan pansus mendalami hal tersebut. Iya, saya secara pribadi maupun secara kelembagaan sebagai anggota DPRD dan khususnya sebagai fraksi Golkar Amanah, memang melihat keadaan yang semacam ini sangat memprihatinkan. Ya, seandainya itu terjadi pada diri saya, kan juga bagaimana nelongsonya saya, kan seperti itu, Mas. Sehingga memang ini perlu tindakan-tindakan nyata dari Pemkab terkait masalah nasib 4.000 lebih tenaga honorer maupun non-ASN ini bagaimana nasibnya mereka? Masa akan kita biarkan seperti ini? Masa akan kita biarkan mereka dengan dengan istilah dirumahkan. Dirumahkan ini kan sama saja mereka kan tidak dipekerjakan kan seperti itu. Ini sangat saya merasakan nelongso lah gitu, Mas. Dari apa yang telah Raholil jelaskan, apa langkah terdekat yang akan dilakukan oleh fraksi Anda? Begini, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh ketua kami, yaitu Ketua DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Jember, Bapak Haji Karimullah Darujadi. Memang harus ada tindakan nyata dari Pemkab, khususnya juga dari DPRD, dari legislatif. Ini saya istilahnya akan menangkap bola yang dilemparkan oleh ketua kami. Artinya sangat perlu sekali ini dibentuk pansus. Bukan berarti kami ingin mencari kambing hitam siapa yang salah atau tidak. Tetapi paling tidak di sini kan nanti akan muncul rekomendasi dari pansus itu, apa kira-kira yang akan diberikan oleh Pemkab maupun pemerintah nasional, pemerintah nasional, pusat ini kepada terhadap nasib 4.000 lebih tenaga honorer maupun tenaga yang disebut dengan non ASN tadi itu. Ini yang harus kita ambil langkah apa? Kan seperti itu, Mas. Raholil, ini kan kalau kita lihat sebenarnya dirumahkannya ribuan tenaga honorer ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Jember, hampir merata di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Kalau kita runtut, ini kan pasca aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat bahwa tenaga honorer yang tidak masuk data BKN tidak bisa menjadi P3K atau P3K paruh waktu. Bagaimana Anda melihat di sini bahwa ada peran pemerintah daerah yang menyebabkan ribuan tenaga honor di lingkungan Pemkab Jember akibatnya dirumahkan? Iya, kan begini. Sekarang ketika pemerintah pusat tidak memasukkan mereka ke database BKN,
ini tentunya kan juga tentunya akan ada masalah di Pemkab sendiri. Oke. Jadi tidak ujuk-ujuk seperti BKN itu tidak masukkan mereka ke database, mungkin ada kesalahan yang dilakukan oleh Pemkab. Tapi non sewu lah ini, saya masih belum bisa membuktikan mereka salah atau tidak. Tetapi saya hanya feeling, analisa politik saya, itu sepertinya saya melihat itu ada kesalahan prosedur. Jadi menurut Anda Pemkab Jember seharusnya tidak bisa tutup mata terhadap kejadian dirumahkannya ribuan tenaga honorer, Rahul. Apakah betul begitu? Ya tentunya ini kan harus menjadi tanggung jawab Pemkab Jember. Kalau sudah bicara Pemkab Jember ini kan baik itu eksekutif maupun legislatif kan seperti itu. Jadi tidak boro-boro kita itu ini kesalahannya eksekutif, tidak. Makanya kami itu sendiri kepingin duduk bareng lah dengan eksekutif mencari solusi terkait masalah nasib tenaga honorer yang non ASN yang jumlahnya sekitar 4.000 lebih itu kira-kira ke depan bagaimana? Ini kan yang perlu menjadi pemikiran kita. Jadi kita tidak bisa mendiamkan mereka, apalagi dengan istilah merumahkan mereka tanpa ada solusi, tidak bisa, Mas. Dari langkah yang akan diambil oleh teman-teman DPRD Kabupaten Jember, pastinya nanti tidak menutup stigma dari masyarakat bahwa ini merupakan langkah politis, apalagi di sisa masa jabatan Bupati Jember yang tinggal beberapa minggu lagi. Bagaimana kemudian Anda menanggapi penilaian tersebut, Raholil? Kalau pansus dibentuk itu ada yang menganggap ini kesannya politis. Memang kami ini kan memang hidup di politik kan. Jadi kalau dewan itu memang pejabat politik. Jadi memang kita tidak lepas dari urusan politik. Sehingga kalau ada kelompok-kelompok tertentu menuding kami ini politis, oke lah, tidak masalah. Tetap akan kami lakukan. Jadi gini, saya melihat ya, ketua kami melempar bola lah, bahwa mungkin perlu dibentuk pansus. Ini menurut saya ya sangat relevan pada saat ini. Kenapa? Karena dengan dibentuknya pansus itu, nanti kan kita bisa mencari akar persoalannya. Terus juga bisa mencari solusinya, kan seperti itu. Sekarang persoalannya ini munculnya dari mana? Nanti akan kita ketahui. Terus setelah itu kita berpikir bagaimana solusinya dengan saudara-saudara kita yang 4.000 lebih yang sekarang ini katanya dirumahkan. Solusinya apa? Masa akan kita diamkan? Maka dengan pansus terbentuk, maka nanti kan muncul rekomendasi. Tadi kembali lagi ya, kalau ini memang dianggap politis, oke lah, tidak masalah. Tetapi saya lebih menginginkan nanti persoalan tenaga honorer ini selesai pada saat ini. Artinya selesai di masa pemerintahan yang sekarang ini. Sehingga saya tidak kepingin nanti ada tudingan-tudingan ini bupati baru ini harus begini-begini. Ini kan tidak kepingin saya. Jadi artinya bupati baru harus bersih dari persoalan ini. Baik, berarti Raholil, jika pansus ini dibentuk, yang otomatis pasti ini kan waktunya menuju waktu transisi. Tentu tidak menutup kemungkinan ketika Bupati Jember saat ini yang menjabat ketika sudah lengser akan dipanggil juga untuk dimintai keterangan dalam pansus. Sekarang ketika kita membentuk pansus, kita akan ingin mencari informasi seluas-luasnya, mencari informasi yang valid. Siapa sekarang yang ada kaitannya dengan urusan honorer ini, tenaga honorer ini? Mungkin di situ ada mantan bupati misalkan sudah lengser nanti, tetap akan kita lakukan pemanggilan. Karena kalau mereka tidak kita panggil, terus kita mau cari informasi dari mana? Kan seperti itu. Jadi bukan berarti setelah mereka tidak menjabat, terus kita biarkan, tidak kita panggil, ya tidak, tetap akan kita panggil. Kok nggak dibiarin aja, biar apa? Ini sebenarnya kalau bahasa awamnya udah biarin tidur nyenyak. Sebenarnya bukan masalah pembiaran, Mas. Iya. Tetapi yang kita pikirkan nasib yang 4.000 orang ini. Itu kita lebih mengarah kepada kemanusiaannya. Dan kemanusiaannya penyelesaiannya ya memang lewat politik. Betul. Iya. Jadi jangan alergi lah. Sedikit-sedikit, ini politis. Memang kami hidup di politik, ya tetap semuanya akan politis. Bahkan perda saja lahir dari proses-proses politik kan. Betul. Semuanya itu memang sebab politik. Langkah-langkah yang akan diambil oleh baik teman-teman legislatif ataupun saran untuk eksekutif, tentunya ini kan butuh proses. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada tenaga honorer yang statusnya hari ini dirumahkan? Kami tetap berharap
kepada teman-teman tenaga honorer non-ASN untuk bersabar dulu. Kami tetap akan berupaya. Tetapi setidak-tidaknya kami juga di dalam memberikan solusi penyelesaian masalah ini tetap kami akan menggunakan regulasi dan aturan yang ada. Kami tidak ujuk-ujuk menjanjikan sesuatu yang tidak mungkin kami laksanakan atau mungkin sesuatu yang justru kami melanggar hukum. Kami tidak mungkin. Sehingga kami tetap akan berupaya. Mudah-mudahan ini ada solusi dan juga ada keterbukaan baik itu Pemkab maupun pemerintah pusat terhadap nasib 4.000 lebih dari tenaga honorer atau non-ASN ini. Untuk mendalami ini semua, apa yang ingin saya tahu, Rahulil, apakah kemudian teman-teman dari fraksi Golkar Amanah ini sudah pernah melakukan komunikasi informal ataupun formal kepada pihak-pihak terkait, misalnya saja BKPSDM, untuk mendalami atau mengurai di mana akar permasalahan dirumahkannya ribuan tenaga honorer itu? Sampai hari ini ketepatan kami kan di pimpinan Komisi A. Sampai hari ini memang kami masih belum menghadirkan kepala BKP SDM. Belum. Insya Allah mungkin hari Selasa ke depan ini. Dalam waktu dekat ini ya? Iya. Jadi kami kepingin tahu informasi yang pas dari mereka. Seperti itu. Oke. Ya mudah-mudahan pansus ini bisa segera berjalan dan segera bisa menemukan titik terang. Mudah-mudahan. Dan kami memang secara non formal juga sudah komunikasi dengan beberapa teman fraksi lain. Sepertinya juga setuju lah kalau pansus ini dibentuk. Memungkinkan untuk berjalan. Iya, ya. seperti itu. Nah mungkin sebelum kita tutup podcast Ruang Distrik kali ini, saya ingin tahu pendapat dari Rahulil, tentunya mewakili fraksi Golkar Amanah. Apa sih seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jember, khususnya eksekutif, untuk mengatasi hal ini di sisa masa jabatan yang tinggal hitungan minggu lagi? Jadi begini harapan kami terhadap sisa-sisa waktu yang masih ada ini harus ada upaya keras. Urusan berhasil atau tidak itu kan nanti. Yang penting sudah ada usaha, bukan pembiaran atau apalagi hanya merubah istilah-istilah saja, tidak. Tetapi harapan kami memang ini harus ada gerak yang konkret, usaha yang konkret, upaya yang konkret, bagaimana persoalan ini cepat terselesaikan. Sehingga ketika pelantikan bupati yang baru nanti, ini sudah selesai, sudah beres gitu loh. Artinya masyarakat itu bisa menilai, oh ini ternyata sisa pemerintahan yang lama. Jadi pemerintahan yang baru itu masyarakat juga sudah bisa menilai tidak ada kaitannya dengan urusan ini gitu. Walaupun pada akhirnya nanti juga pemerintah yang baru ini juga akan membantu menyelesaikan persoalan ini. Tapi masyarakat sudah bisa memilah seperti itu. Baik, terima kasih banyak Rahulil sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung di Ruang Distrik kali ini. Asal kawan-kawan distrik tahu, ini tag-nya di weekend ketika orang lain libur, ini Rahulil menyempatkan untuk hadir berdiskusi. Sebenarnya tadi itu anak saya ngajak jalan-jalan sebenarnya. Iya, tapi tidak apa-apa lah, ini demi umat lah, demi masyarakat, demi rakyat Jember. Dan mudah-mudahan podcast hari ini juga bisa membawa keberkahan dan manfaat untuk masyarakat Jember. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Virtu Cafe and Resto. Nah, kalau kawan distrik mendengarkan, barusan kan ada suara-suara noise cucian mobil dan segala macam, karena ini lokasinya di Virtu Cafe and Resto yang gabung dengan playground anak-anak, kemudian juga cucian mobil. Terima kasih buat owner Virtu Cafe and Resto yang sudah menyediakan tempat ini. Sampai jumpa di Ruang Distrik berikutnya.